Halo, perkenalkan, saya Dela Oktaviani dari kelompok 3 Hukum Bisnis ingin memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Endang Praptiningsih, kedua, Salsa Nabila, ketiga, Safa Sabrina Putri, keempat, Nela Safiras Yodistia, yang kelima, Nadia Salsabilaska, yang keenam, Nur Amalina, dan yang terakhir, Hafidah Hanum. Mari mengenal pengertian dari etika bisnis sebelum melangkah lebih jauh memahami poin-poin terusan di dalamnya. Dan sebagai media ajar berbisnis, yang dimaksud dari etika di dalam berbisnis adalah sebuah cara untuk menjalankan bisnis itu sendiri, di mana di dalamnya mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat itu sendiri. Setelah memahami pengertian dari apa itu etika bisnis, maka kini kita beranjak pada pembahasan selanjutnya mengenai tujuan diadakannya sikap itu sendiri. Ada banyak sekali tujuan penerapan dan keuntungan yang bisa didapatkan dari sikap itu, sebagaimana ulasannya sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kesadaran moral bisnis. Kedua, menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis. Ketiga, memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik. Keempat, memberikan citra perusahaan yang baik. Kelima, dapat menghindari citra buruk yang merugikan. Setelah membahas mengenai tujuan dari diadakannya sebuah bisnis yang penuh moralitas dan peraturan baik, maka berikut contoh penerapannya dalam bisnis itu sendiri. Yang pertama yaitu menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, yaitu tidak segan mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, yaitu membahas tagihan pajak. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien akan merasa lebih dihargai dan tentu saja memberikan kualitas gambaran perusahaan terhadap klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri dan juga etika. Citra perusahaan akan menjadi baik, tidak ada citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar tanpa kendala. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bisnis adalah melakukan pencatatan pengeluaran serta pemasukan pada bisnis yang akan mempermudah Anda melakukan evaluasi yang mendalam untuk proses bisnis Anda ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Hukum Bisnis ingin menampilkan sebuah film tentang etika dalam berbisnis dengan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri Hafidah Hanum, Nur Amalina, Safa Sabrina, Endang Praptiningsih, Salsa Nabila, Nadia Salsabila, Dela Octavia, dan Naila Safira. Ini cerita film kami. Ya mau datang ke mana aja? Oh iya, aduh, datang. Selamat pagi. Silakan. Bagaimanapun mengenai perkembangan proyeknya? Ini Pak pengembangan proyek kita. Coba saya lihat dulu ya. Proyek kita udah berjalan 70% Pak. Dan itu rencananya lebih cepat daripada sebelumnya. Untuk masalah di lapangan, ada kendala? Tidak ada kendala Pak, berjalan dengan lancar. Proyek kita berjalan 50% lebih cepat daripada sebelumnya. Karena semua warga-warga mendukung semua proyeknya kita. Baik, untuk berkas ini saya simpan dulu, nanti kalau ada apa-apa saya panggil kamu ya. Iya Pak. Terima kasih. Sama-sama, saya lanjutkan pekerjaan saya lagi. Ya, silakan. Naik dan aja. Abang, pesan satu kotak yang mineral ya Bang. Oh iya Bang, terima kasih.
Ada apa tuh? Ini nih, kamu bikin proyek. Tapi masalahnya, aku juga lagi tentang proyek, Su. Gak apa-apa, ini juga proyeknya udah berjalan 8 kok. Jadi tugasnya akan terlalu berat. Tapi, Su, ya. Loh, ini data yang di komputer sama yang di laporan kok beda ya? Iya nih, beda. Jangan-jangan Sulis. Wah, nggak bisa dibiarin aja. Aku harus ngomong ke Sulis. Sun, ini kok beda ya? Laporan sama proposal? Itu kamu manipulasi ya? Jadi gini loh, ini kan profitnya gede. Kalau kita nggak ambil keuntungan, kita rugi. Sorry, Sun, aku nggak bisa. Sorry. Siap, silakan. Saya dapat laporan dari klien bahwa laporan keuangan sama proposal itu berbeda. Itu bagaimana? Itu Pak. Jadi gini Pak, kemarin di pertengahan proyek, biaya membengkak. Tidak bisa seperti itu. Kemarin di rapim sudah disepakati bahwa anggaran seperti itu. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Apalagi ini saja. Mana buktinya? Tapi Pak, Tidak usah tapi-tapian. Kali ini saya kamu maafkan. Tapi lain kali saya kamu pecat. ya udah Pak, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangnya lagi. Sudah, silakan kembali bekerja. Baik Pak. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian mengenai video yang telah kita tampilkan tadi? Jadi, video yang telah kita tampilkan tadi adalah salah satu bentuk etika yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita melakukan pekerjaan, bisnis, profesi. Jadi, di mana kita akan melakukan suatu pekerjaan, maka di situ juga kita sudah harus tahu etika apa saja yang harus kita lakukan, serta aturan apa saja yang harus kita patuhi. Jadi beretikalah sebaik mungkin pada saat kalian melakukan pekerjaan itu agar tidak menimbulkan sesuatu yang buruk. Sekian penampilan dan penjelasan dari kelompok kami. Video ini dibentuk dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester. Apabila ada perkataan yang salah atau apabila ada penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga kita mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan semoga video ini berguna bagi kalian yang menonton, juga berguna bagi kita yang melakukan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.